Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika para elit dan para politisi menyuarakan TSM, bansos dan segala macamnya, seolah-olah menarasikan bahwa masyarakat terpengaruh dengan, dalam tanda petik, tersuap oleh bansos sehingga memilih pasangan Prabowo Gibran. Pada akhirnya mereka juga mungkin gerah dan akan unjuk gigi. Pada hari Jumat ini direncanakan akan berkumpul di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Dan ini secara kultur juga bisa menjadi, dalam tanda petik, semacam amicus curiae. Sehingga dalam keindependensiannya para hakim MK bisa juga melihat realita-realita bahwa masyarakat tidak sebodoh yang mereka tuduhkan memilih karena terpengaruh oleh adanya bansos. Kira-kira seperti itulah. Dan ini ada berita dari tempo.co. Pendukung Prabowo Gibran bakal demo di gedung MK besok. Haris Rusli, respon tuduhan disuap bansos. Tempo.co, Jakarta. 100.000 pendukung Prabowo Gibran disebut akan berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi atau MK pada Jumat 19 April 2024. Komandan Tim Kampanye Nasional Bidang Relawan atau TKN Prabowo Gibran, Haris Rusli Mauti, mengatakan aksi ini untuk merespon berbagai tuduhan, penghinaan, dan pelecehan kepada pemilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 itu. Seakan-akan 96,2 juta orang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan Prabowo Gibran karena disuap dengan bantuan sosial, kata dia di Jakarta Rabu 17 April 2024. Dia menekankan jumlah suara 96,2 juta yang diraih pasangan Prabowo Gibran dicapai dengan cara-cara demokratis. Pihaknya pun menolak tuduhan dan pelecehan bahwa kemenangan pasangan itu karena intervensi bantuan sosial atau bansos. Kami senantiasa mendinginkan suasana dan mengimbau agar seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran untuk taat pada proses hukum dan konstitusi yang sedang berlangsung tanpa tekanan gerakan massa, katanya menegaskan. Haris pun menghimbau pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran dalam melaksanakan aksi massa menyampaikan aspirasi dapat dijalankan dengan tertib dan damai, serta mewaspadai adanya penyusup yang bertujuan membenturkan secara horizontal. Selain aksi massa, Haris mengajak pada pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan secara massal. Kami juga mengajak seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran untuk mengajukan amicus curiae atau friend of court secara massal ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini ada sekitar 10.000 pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang akan mengajukan amicus curiae, ujar Haris. Bla 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 bla. Ini ya bisa dibaca sendiri, beritanya sudah viral di berbagai mass media.
dan mudah-mudahan akan berjalan dengan baik. Tidaklah seluruhnya harus turun ke jalan, cukup mewakili atau merepresentasikan sebagian besar daripada mayoritas masyarakat Indonesia yang sudah memilih Prabowo Gibran. Tentunya kita semua sudah paham kewenangan MK dalam sengketa Pilpres ini secara kualitatif bisa menentukan siapa yang berhak menjadi capres dan cawapres serta siapa pemenangnya. Dan secara kuantitatif bisa dilihat dari angka-angka perolehan hasil coblosan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Kalau toh ada selisih juga harus dibuktikan dengan angka-angka pula, di mana ada selisih atau di mana ada yang dianggap dalam tanda petik pelanggaran. Maka itulah dua basis kewenangan MK di dalam menentukan sengketa Pilpres. Jadi tidak seperti narasi-narasi yang dibangun oleh para politisi, apalagi pada orang-orang yang kecewa dengan kekalahan, menarasikan seolah-olah kehidupan ini sudah sangat buram sekali. Tapi masyarakat lihatlah pada hari ini sudah berjalan, bahkan semenjak coblosan, aktivitas sudah normal kembali, tanpa ada gesekan, tanpa ada pembicaraan mengenai siapa yang kalah dan yang menang, karena secara formal sudah diumumkan oleh KPU dan hari ini ada proses peradilan Mahkamah Konstitusi. Kita hormati proses itu dan apapun keputusannya kita harus menerima, tetapi narasi-narasi yang dibangun terus-menerus dalam tanda petik menyudutkan para pemilih Prabowo Gibran perlu direspon pula secara konstruktif agar ada perimbangan wacana di masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak paham tidak melihatnya sebagai sebuah kebingungan. Meskipun kita semua sudah tahu mana narasi-narasi politik yang biasa dibangun para elit dengan mana alur kehidupan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan moralitas. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.